Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga kalian selalu sehat dan tetap rajin belajar meski di rumah saja. Kali ini kita memasuki materi alur proses produksi multimedia dengan tahapan proses produksi. Kemarin kan kita sudah tuh tahapannya apa saja. Yang pertama praproduksi, kemudian produksi, dan nanti yang terakhir adalah pasca produksi. Nah, tahapan produksi, tahapan ini adalah upaya mengubah naskah menjadi bentuk audio video. Proses ini mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pra-production. Kalau kemarin kalian sudah secara sederhana merancang tahapan pra-produksi, maka kali ini adalah realisasinya. Dilihat dari bentuknya, tahapan production ini dibedakan menjadi dua. Apa saja? Ya, yang pertama adalah taping atau rekaman, dan yang kedua adalah live atau siaran langsung. Dan saya yakin kalian juga sudah tidak asing lagi dengan istilah di atas. Kalau taping itu artinya adalah direkam dulu, kemudian baru masuk proses editing online. Namun kalau siaran langsung atau live berarti menampilkan secara langsung apa yang sedang ada dalam rekaman kamera. Pada siaran langsung yang menggunakan lebih dari satu kamera, maka kita juga memerlukan yang namanya mixer. Atau kalau di softwarenya kalian bisa menggunakan video mixer atau vmix, begitupun dengan audio. Di samping itu ada juga istilah yang namanya live on tape, rekaman tapi dalam suasana live. Artinya setelah rekaman tidak banyak melalui proses editing, gambarnya sudah tersusun rapi layaknya siaran langsung. Nah, dilihat dari prosesnya. Dalam tahapan produksi, maka ada beberapa hal nih yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah dalam hal directing atau penyutradaraan. Dalam pelaksanaan proses produksi atau shooting, tahap ini dipimpin oleh seorang sutradara atau director. Sutradara bertugas untuk mengatur bagaimana kerja tim dalam pembuatan film. Siapa saja yang termasuk tim? Beberapa di antaranya seperti aktor, kameramen, lighting, artistik, editor, dan special effect. Sutradara juga bertanggung jawab terhadap penataan seluruh adegan dan harus mampu menerjemahkan naskah menjadi sebuah bentuk audio video untuk menyampaikan pesan. Jadi dari naskah yang sudah dibuat, sudah disiapkan dalam proses pra-production, nah di sini saatnya untuk merealisasikan naskah tersebut, mengubah naskah tersebut untuk menjadi audio video guna untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam naskah tersebut. Sutradara atau director biasanya didampingi oleh satu orang atau lebih yang biasanya disebut dengan asisten sutradara. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga dalam proses produksi adalah mengenai penguasaan kamera dan teknik shooting. Apa saja yang perlu dicermati? Yang pertama adalah angle, yaitu sudut pandang pengambilan gambar. Kalian kayaknya sudah ngelotok ya, sudah hatam nih harusnya tentang angle dalam pengambilan gambar. Di mana pemilihan angle atau sudut pandang ini sangat berperan penting dalam menciptakan unsur artistik dan pemahaman cerita dalam pengadeganan sesuai dengan skrip atau naskah. Contohnya, ketika kalian ingin menampilkan wajah dengan ekspresi sedih dari pemain, kira-kira angle-nya apa nih yang cocok digunakan untuk memvisualisasikan emosi tersebut? Coba dipikirkan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Selain angle, komposisi juga menjadi satu hal penting ketika kita ingin memproduksi sebuah karya audio video yang sinematik. Apa itu komposisi?
Komposisi adalah teknik pengaturan posisi gambar, ukuran, dan kedalaman ruang, perspektif, dan mood adegan. Untuk apa? Untuk menghasilkan citra sesuai dengan tuntutan naskah atau skrip. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya ada newsroom, ada juga looking space, nah seperti ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah komposisi, dalam proses produksi juga harus diperhatikan tentang lighting atau pencahayaan. Dalam sebuah proses pengambilan gambar, diperlukan adanya aset pencahayaan yang memadai, baik itu dari sumber natural berarti alami, kira-kira apa? Ya, sinar matahari pada shooting eksterior atau luar ruangan maupun melalui bantuan sinar lampu ketika dalam ruangan. Apakah ini berpengaruh? Ya, coba saja kalian take video di tempat yang pencahayaannya redup dengan yang sangat terang. Pasti hasilnya akan berbeda kan? Nah, penggunaan lighting ini memang disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya adalah log atau catatan shooting. Catatan shooting yaitu catatan yang dibuat untuk menjelaskan penandaan setiap gambar per adegan yang sudah selesai diambil. Fungsinya apa? Fungsi yang utamanya adalah untuk membantu mempercepat proses pengeditan gambar. Ingat ya, log atau catatan shooting fungsi utamanya adalah untuk membantu mempercepat proses pengeditan gambar. Misal, biasanya kalau proses shooting kan dilakukan dalam satu memori dan terdapat beberapa kamera ya, memori di masing-masing kamera. Nah, untuk memudahkan adegan mana nih yang pas atau adegan mana yang fix yang akan dipakai, maka dicatatlah dalam sebuah log ini. Tereng teng teng, kita bayangkan saja akhirnya proses produksi sudah selesai. Maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan post atau pasca produksi. Post production atau pasca produksi. Apa artinya? Yaitu proses penyelesaian akhir atau finishing dari sebuah rangkaian produksi atau shooting yang meliputi apa aja? Pengeditan gambar, penambahan titel, grafik, animasi, special effect, musik, efek suara, dubbing, mixing, dan output ke media video atau mastering. Di tahapan ini kan ada tahapan editing tuh. Apa sih editing video? Kalian sering melakukan editing, tapi tahu tidak pengertian dari editing itu apa? Ya, editing adalah penyuntingan, betul sekali, pemotongan, penyambungan, merangkai pemotongan gambar secara runtut dan utuh dari bagian-bagian hasil rekaman gambar dan suara. Kemudian, dalam editing juga terdapat tahapannya. Terdapat 2 tahapan dalam editing, yaitu apa saja? Tahapan offline dan tahapan online. Offline ini editing awal untuk memilih gambar yang baik dari rekaman asli. Kalau tadi kita sempat bahas ya, ada yang namanya live on tape, itu gambarnya sudah tersusun rapi. Jadi editing offline-nya tidak memerlukan waktu yang panjang. Kemudian yang kedua adalah tahapan online. Tahapan editing online. Apa tahapan editing online itu? Adalah kelanjutan dari offline editing. Nah, di tahap online editing ini, gambar yang sudah tersusun akan disempurnakan. Cara menyempurnakannya adalah bisa dengan menambah motion grafik, visual effect, bisa juga color grading atau gradasi warna, bisa ditambah musik atau efek suara, kemudian titel, 3D effect, dan lain sebagainya. Banyak sekali tergantung dengan kreativitas sang editor. Ya, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Dan materi minggu depan insya Allah kita akan masuk pada pembagian jenis-jenis kamera. Namun sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, saya akan berikan tugas sebagai pengganti pretest PAV. Silakan rangkum seluruh materi dengan topik alur proses produksi multimedia.
Mudah kan? Tugas dikumpulkan sesuai dengan petunjuk yang ada pada Google Classroom. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.